Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Melvian. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mendonorkan plasma darah pada hari Kamis, kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Sekarang tanggal 24 Januari tahun 2021 ya. Saya pada hari Rabu ketika sedang bekerja itu ada yang menelpon, tepatnya sih bukan telepon ya, tapi mengirimkan pesan ke saya bahwa mereka butuh darah golongan B positif. Kebetulan saya melalui situs atau melalui komunitas mendaftarkan diri untuk mendonorkan plasma ya. Jadi diminta untuk datang ke Rumah Sakit Fatmawati ya. Pada hari yang ditentukan, yaitu hari Kamis ya, kalau nggak salah sih tanggal 21 ya. Itu saya datang jam 8, kemudian menuju loket. Di loket saya ambil nomor antrian, sambil setelah itu mengisi formulir untuk mendonorkan plasma ya. Setelah selesai saya menunggu dipanggil. Setelah dipanggil dicek tekanan darah, golongan darah, kemudian ditanyakan untuk siapa plasma ini akan diberikan. Saya bilang ya ada yang meminta saya kurang tahu orangnya siapa ya itu, tapi kebetulan dia bawa beberapa orang dan ternyata sama namanya. Jadi saya bilang ya sama orang itu, saya benarkan untuk orang yang sama. Nah, jadi setelah dicek, saya disuruh duduk untuk diperiksa lagi, satu lagi yaitu akses untuk pengambilan darah ya. Jadi dicek lagi jalur mana yang akan mereka pilih untuk saya mendonorkan darah ya. Setelah itu darah saya diambil untuk diketahui apakah saya layak untuk mendonorkan darah atau mendonorkan plasma ini. Jadi kurang lebih menunggu 1 jam ya. Setelah menunggu 1 jam kasih tahu hasilnya, dari 5 orang yang untuk mendonorkan darah yang sama itu ternyata yang lolos hanya 2, yaitu saya dan 1 orang lagi. Dan di situ udah jelas tuh dibilang kalau saya bisa mendonorkan 2-3 kali lagi ya. Nah, setelah ada hasil, saya masuk ke ruangan pengambilan darah. Kurang lebih 1 jam ya, kita mendonorkan sambil memeras-meras bola. Tujuannya supaya lebih cepat terpompa darah kita masuk ke mesin, diproses, diambil plasmanya, kemudian sel darah merahnya kembali dimasukkan ke tubuh kita ya. Apa yang saya rasakan setelah saya mendonorkan darah? Efek sampingnya biasanya ya itu mungkin ada yang lemas, mungkin ada yang pusing, hilang fokus, tapi yang pasti kalau saya lapar karena ya memang saya belum makan pada saat itu ya. Jadi wajar, dari jam 8, jam 9 diperiksa, jam 10 baru selesai, ya jam 11 lah, setengah 11, jam 10, jam setengah 11 lah saya baru selesai. Ya udah masuk ke makan siang ya, nggak lama setelah itu. Jadi kalau pusing, lemas juga nggak. Jadi begitu selesai diambil darahnya, saya keluar dan langsung pulang, nggak pakai istirahat ya. Dan baik-baik saja ya. Kurang lebih sejam baru saya mulai makan, dan itu tidak ada masalah ya. Nah, apa sih syaratnya untuk kita bisa mendonorkan plasma kita? Satu itu kita ya pasti harus sudah pernah terkena penyakit COVID ya. Yang kedua, gejalanya bagusnya yang sedang dan berat, terus belum pernah menerima plasma pada saat kita sakit. Usia dari 18 sampai 60 tahun ya. Kemudian tidak pernah melahirkan. Untungnya saya belum pernah melahirkan, jadi bisa. Terus yang berikutnya itu tidak sakit
selama 14 hari setelah sebelum kita mendonorkan plasma ini. Terus tidak meminum obat 1 minggu sebelum mendonorkan plasma, ya. Nah, sedangkan tempat kalau kita mau mendonorkan darah, kita cukup datang langsung ke PMI bisa, Rumah Sakit Fatmawati bisa, atau sarana-sarana lain yang mempunyai alat untuk pengambilan plasma. Tapi kalau menurut saya sebelumnya saya sudah pernah mendaftar di PMI Cibitung, ya. Kalau di situ dibilang bahwa saat mengambil sampel layak tidak layaknya itu menunggu 1 sampai 2 hari. Sedangkan di Fatmawati itu cukup 1 jam. Kita sudah tahu hasilnya dan kita bisa mendonorkan plasma kita. Kalau menurut saya sih yang lebih simpel di Fatmawati. Kalau di PMI lebih enaknya karena dia waktunya lebih fleksibel dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau di Fatmawati dia hanya jam kerja, ya. Itu yang saya tahu. Jadi kalau Anda masih mempunyai rasa kemanusiaan, sebaiknya Anda donorkan darah Anda. Kenapa? Donor darah Anda ini, plasma Anda ini sangat-sangat membantu orang-orang yang terkena corona, ya, terutama mereka-mereka yang gejala sedang dan berat, ya. Jadi dengan menerima plasma darah kita, pemulihan mereka akan sangat-sangat pesat, ya. Jadi saya harapkan bagi anda yang merasa kuat, sehat, donorkan plasma Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.